Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda? Ya, semoga semua kita dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan mudah kita serap, mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda sekalian, di pertemuan hari ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ada beberapa poin yang ingin Bapak tekankan dalam bab ini yang kalian harus tahu dan pahami. Pertama, apa itu hak? Hak apa saja yang kita miliki sebagai warga negara? Kemudian kewajiban, apa itu kewajiban? Kemudian apa saja kewajiban kita? Dan yang ketiga, tanggung jawab, apa itu tanggung jawab? Kemudian bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab itu? Ya, itu poin-poin yang harus kita pahami dalam pertemuan di bab ini. Ananda sekalian, tentu di kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu hak, kewajiban dan tanggung jawab. Bapak hanya ingin mengingatkan kembali bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh, kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kemudian tanggung jawab, apa itu tanggung jawab? Ya, sesuatu yang kita lakukan dengan kesadaran kita sendiri, itu namanya tanggung jawab. Ya, misal kalian belajar dengan kesadaran sendiri, ya berarti kalian bertanggung jawab. Ya, Bapak menyampaikan pembelajaran seperti ini sebagai bentuk tanggung jawab, juga sebagai tuntutan pekerjaan, dan ini adalah hak yang harus kalian terima, begitu ya. Lalu apa saja sih hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, hak menganut agama. Nah, setiap orang di Indonesia itu boleh menganut agama yang ada, tidak boleh ada paksaan. Jadi kita harus menghargai perbedaan keyakinan tersebut, karena itu sudah diatur dalam undang-undang seperti yang Bapak tampilkan di samping. Nah, sudah diatur dan dilindungi oleh negara. Kemudian hak mendapat pendidikan. Setiap anak di negara ini, Indonesia, itu berhak mendapat pendidikan. Fasilitasnya disiapkan oleh negara. Dalam undang-undang juga sudah diatur, kalian bisa lihat di samping. Ya, ini artinya sudah diatur oleh negara, dan setiap warga negara, anak bangsa yang masih usia sekolah wajib mendapat pendidikan bahkan sampai 12 tahun, artinya SD sampai SMA. Ada enggak anak yang masih tidak bisa sekolah? Masih ada, alasannya biasanya sih faktor ekonomi, dan ini menjadi PR bersama terutama pemerintah untuk bisa memfasilitasi agar hak yang seharusnya didapat oleh setiap anak bangsa itu bisa terpenuhi. Kemudian hak menyampaikan pendapat. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat, dan itu ya diatur dalam undang-undang. Artinya setiap kita boleh menyampaikan pendapat, baik di tulisan ya. Dalam hal apapun kita bisa menyampaikan pendapat, tapi ketika menyampaikan pendapat harus dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan cara yang beradab. Agar apa? Agar kita tetap damai, agar kita tetap tertib ya. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kenapa? Ingat, hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kalau misalnya kalian di jalan melihat aksi demo, ya itu bentuk menyampaikan pendapat. Tapi hak mereka, ada orang-orang lain yang punya hak juga, misalnya hak menggunakan jalan, dan itu harus dihormati, harus dihargai ya. Jadi
Bapak ingatkan kalau mau menyampaikan hak harus dengan cara yang baik sesuai aturan yang berlaku. Berikutnya, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Setiap orang yang bekerja itu wajib mendapat imbalan, ya. Kenapa? Agar dia bisa melangsungkan kehidupannya. Pemerintah juga dalam hal ini sudah melakukan upaya untuk membuka lapangan kerja, termasuk juga swasta. Dan setiap orang yang bekerja dalam instansi atau lembaga itu, baik itu swasta maupun negeri, itu wajib mendapatkan imbalan dan harus layak, ya. Tidak boleh pekerjaannya berat kemudian gajinya jauh di bawah, nggak boleh, ya. Harus adil dan tidak boleh memandang perbedaan, terutama misalnya ada yang warna kulitnya hitam karena bosnya kulitnya putih nggak mau diterima, ya. Itu nggak boleh. Artinya tidak boleh ada diskriminasi. Setiap orang wajib memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka dan wajib diberi imbalan, begitu. Berikutnya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini membuktikan bahwa setiap orang di negara ini punya hak dan kedudukan yang sama dalam hukum. Tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, dan yang lainnya. Baik dia anak presiden, gubernur, kemudian bupati, camat, wali kota, dan sebagainya, harus sama. Kalau dia melakukan pelanggaran, wajib ditindak. Contoh misalnya mentang-mentang anak presiden, misalnya, ya, sekali lagi misalnya mentang-mentang dia anak pejabat kemudian melanggar peraturan lalu lintas karena yang menilang ini jabatannya di bawah, kemudian jabatan dia akhirnya tidak jadi, nggak boleh, ya. Hukum harus rata untuk semua, tidak boleh memandang jabatan dan sebagainya, karena itu hak kita untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, begitu. Baik anak-anak sekalian, Bapak pikir itu dulu yang kita bahas, cukup hak dulu, dan apa saja hak-hak kita yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini. Next kita akan bahas kewajiban kita. Nah, kalau kita sudah tahu hak kita, kemudian kewajiban kita. Nah, ya, cukup dulu pertemuan kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan hari ini, Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.